Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk adik-adikku sekalian, kali ini kita ada awur-awuran, bukan pembahasan awur-awuran untuk masalah pesantren dan entrepreneur. Saksikan di sini aja. Ini untuk yang pertama ya, kita kenalkan dulu dari sisi kanan saya. Ada siapa Mbak? Zahratul Ulia. Zahratul Ulia, alumni kelas Alumni 12 IPA Imersi. Pak Mercy. Dan sebelah kiri saya ada siapa Kang? Ya, Ahmad Syarif Sirajuddin, alumni tahun 2011. Kelasnya ya. Mikir deh. Kirain. Kalau di Itu sisi, mohon ya. di sisi kirinya lagi, kalian pasti sudah tahu ya, tidak usah dipertanyakan. Oke. Namanya Muhammad Haidar, angkatan 2013. Status single. Dan saya sendiri kemarin sudah ada videonya, nama saya Muhammad Ibnu Abbas, angkatan 2013 juga sama-sama angkatan Kak Haidar. Untuk masalah pondok nih, menurut Kang Sarep, kuliah sambil mondok tuh sulit gak sih? Kalau kuliah ya kuliah, Mas. Ya enggak, maksudnya kan bertempat tinggal di pondok kan harus pembagian waktu dan apapun itulah. Sulit itu karena memang belum mencoba. Tapi jadi sebenarnya semua itu mudah, insya Allah. Tergantung niat sih yang pertama. Nanti gimana? Mau mondok apa mau kuliah? Kalau mondok kuliah itu seru, Pak. Seru kalau misal bisa bagi waktu. Kalau bagi waktu. Katanya kan khairun nas. Alhamdulillah. Bisa kataku ya. Bagus. Untuk pembahasannya itu dulu itu emang harus mondok atau dari keinginan Kang Sarip sendiri untuk mondok? Gini, ini karena mungkin panggilan hati, Mas. Panggilan hati. Jadi setelah diterima di PTN, dulu saya di Jogja ya di UGM itu merasa iki piye ya nek nang pondok kuliah tapi aku ngekos. Padahal di pondok kan saya dulu mungkin ada pengasuh Pak Yai ya, sing ngawasi, sing bimbing kan. Nek nang kos iki koncone sapa, barengane sapa? Ya bukan pesimis cuma ya. Kenang-kenang dhewe. Apa ya istilahnya? Pengen jagani awak dhewe. Jadi gimana caranya biar ada yang ngawasi, tetap ada yang ngawasi meskipun mahasiswa kan ya masih labil butuh apalagi tempat baru kan. Jadi pengen kuliah tapi tinggal di pondok. Aslinya pengen ngaji. Pengen ngaji. Dulu kan ngaji di aliyah di pondok di Masari kan belum ces, masih merangkak lah sedikit. Jadi pengen melanjutkan. Disitulah saya memutuskan untuk ya kuliah tapi juga di pondok. Ya pondok ya kuliah. Pokoknya semua itu lah 50-50, enggak ada yang dihubungkan. Berarti lebih besar keinginan diri sendiri ya daripada emang ya mungkin panggilan hati tadi. Pengen ada yang ngawasi, nek kos kan mungkin embuh piye kok. Enggak ada bayangan. Tapi enggak kemudian menjadikan ning kos ki ala enggak. Cuma pengen saja, pengen panggilan hati seperti itu. Dia emang ada pilihan diri sendiri udah seperti itu ya. Ini istiqomah. Kalau Mbak Ulia sendiri dulu pernah mondok atau belum? Pernah. Tapi sekarang kuliah sambil mondok? Enggak. Ini kan masih daring. Oh iya masih daring. Belum balik mondok. Oke, dia guys. Angkatan 2020. Jadi di sini yang termuda dia. Iya. Tertua ini. Duh, aku udah cukup senggot. Samain guys. Kalau menurut aku nak ngundang Mbak ki kalau menurut kuliah kulino kucu. Kalau menurut Ulia nih gimana sih rasanya untuk mondok itu? Rasanya untuk mondok ya seneng karena kalau di pondok dulu kan sering ada seminar, kegiatan, nambah pengalaman. Meskipun di pondok enggak menjadikan kita kudet, terus punya banyak teman, punya ilmu agama juga. Oke. Maaf. Bentar ya. Iklan. Ada iklan guys. Oke,
Gimana ya? besok ngilang Ora apa-apa. Tidak, Kan Nggak masalah. lanjut Nggak ya. masalah. nggak Kita masalah. lanjut aja, nggak masalah. tetap pipis nih tetap. Iya. Kalau menurut Y yang dulunya mondok dan sekarang ngajar di pondok mungkin ya. Jerawatnya itu tempatnya Terus? masih sama. Ya, kalau kesahnya atau apanya kayak gitu. Waktu mondok jangan waktu ngajarnya. Curhat ya. Ada lagi terus gitu. Waktu mondok berarti waktu MA ya. Iya, waktu MA. Enggak. Emang kuliah gak mondok? Saya kuliah enggak mondok. Oh. Saya kuliah enggak mondok. Emang ada bedanya sih. Udah. Saya dari MTS itu mondok. Wes kuliah nang pondok terus ketika kuliah enggak mondok. Dan bener kata Kang Sarep tadi, emang Minum air putihnya masih kurang. ada bedanya dan apa ya? Terkadang itu rindu gitu. Terkadang ki rasane ki apa ya? Terngiang-ngiang. Panas. Terngiang-ngiang. Ada yang kurang. Enggak, ada yang kurang terus rasanya wah ini tuh butuh siraman rohani gitu. butuh nyes Siraman gitu. rohani, jangan. Jadi Bener. apalagi saya kan di Jakarta ya. Iya. Di Jakarta, di Tangerang, di kota besar, dan waktu itu tempat saya tempat yang agak jauh untuk di pondoknya. Dari kampus ke pondok itu di sekitar situ aksesnya agak jauh. Ya dilakoni wae waktu itu saya ngekos, tapi ya memang sering banget kerasa wah Tetap enggak apa-apa. butuh siraman rohani dan sebagainya. Ya akhirnya mbuh piye carane Kan biasa. cari apa namanya aktivitas yang emang di situ bisa lebih ngademno hati pikiran. Jadi gak kuliah tok, Gak mondok-mondok tok. gak menurut tapi emang apa ya ibadahnya juga eleng pangeran juga gitu. Cari balance-nya di situ. Cari ya. balance-nya karena kalau enggak itu Terus rasanya ya mungkin karena emang dari MA mondok ya dari MTS mondok jadi Kebiasaan. kroso kayak ono sing kurang kayak rasanya iki wis panas butuh air gitu. Berawal dari kebiasaan. Heeh, sempet sampai bener-bener rasanya kayak sek panas butuh air tuh sempet sampai ngerasa kayak gitu. Dulu dari MTS MA itu mondok nggak tahu ya karena emang nggak betah di rumah mungkin karena saya MTS pun saya waktu pulangan pondok itu saya nggak pulang Sama. Loh. karena Sama. ketika MTS Sama. saya pulangan pondok itu malah saya memanfaatkan waktu untuk mengeksplor daerah itu sekitar. waktu betul. itu saya mondoknya di Bawu. Saya emang ke explore game juga, guys. Oh iya, gak takon nih. Makanya aku untuk explore daerah Bau dan sebagainya. Aku lebih suka kayak gitu daripada pulang ngopo sih. jerawatnya tinggal yang Neng omah ya ngono-ngono wae. Terus balian. Dan semakin kita sering pulang, itu semakin malas ning pondok. Iya. Makanya kan aku Satu di MTS. kebiasaan. Iya, makanya aku MTS jarang mulai. merah. Jarang banget. Nek dipaksa mulai bapakku aku gak mulai. Nunggu panggilan, guys. Karena lebih suka apa ya di luar rumah orangnya itu. Iya. Lebih suka main. Bukan main sih. Cari Cari sesuatu, di luar rumah. iya, bukan main. Cari ilmu baru di luar rumah. Kalau kita menganggapnya main di situ halnya negatif, bukan Iya. positif. Tapi padahal di balik itu semua pasti ada hal-hal baik di dalam itu semua. Mm-mm. Tidak melulu soal kenegatifan, tidak melulu seperti itu. Terus Nggak harus di ini yang mungkin sudah banyak dipertanyakan, tapi masih aja ditanyakan. iya. Mondok salaf dan semi modern itu gimana sih? Salaf modern. Salaf Salaf dan sama semi modern. modern. Semi modern. Iya. Salaf, semi modern, ada lagi modern berarti. Iya, modern ada lagi. Tapi kalau modern itu bukan pondok, guys, kos. Jadi salaf dibedakan sama yang Sama, satunya iya, lagi semi modern. Bukan modern. Masuk ini kan Masuk. Ya, Masuk. silakan. Liwat kono. tak apa sih wong kudingan Oke, nanti di-cut. Sepurane gelur. Aduh, semangat editor. Pondok, salaf, Dan sama semi semi modern. gimana ya? Nek yang saya tahu salaf itu kan masih pada kebanyakan materi objeknya ngajinya tuh ada pembelajaran fikih misalnya fikih kemudian tafsir tasawuf dan itu nggak ada kombinasi mungkin dari bahasa Inggris atau mungkin dari apa istilahnya teknologi terkini. Iya. Seperti itu belum ada. Tapi zaman sekarang kayaknya apa ya? Kebanyakan Jadi, sudah semi modern. dibilang salaf iki yo
nggak salah banget. Iya, semi modern. Nah, masih ada nggak pondok salaf sekarang? Masih, insya Allah masih ada. Tapi tinggal dikit mungkin. Iya. Belum tahu. Kalau yang terkenal kayak misalnya Lil Boyo itu sudah punya akun Instagram, YouTube sudah punya. Berarti Bilang salaf yo. ya salah. Salah, tapi kan untuk teknologi kan sudah bilang modern kan. Mungkin yang saya tahu bahas terkait dengan materi pembelajarannya. Kalau yang jelas modern seperti yang kita kenal kan gontor ya. Iya, Kan itu kan gontor. bahkan kalau bahasa Arab kan kalau yang di salaf itu kan banyak kan ke salaf ke bahasa Arab ini pasif. Jadi nulis, Iya, nulis. memaknai ya. Nulis, mendengar, nulis. Kalau yang di modern kan bisa bahasa Inggris aktif, bahasa Arab bahasa Inggris aktif kan, ngomong bahasa Arab keseharian. Itu yang lebih terlihat sih kalau menurut saya. Tapi itu kembali ke masing-masing sih, semuanya baik. Kalau bahkan kalau bisa ya salaf dan modern. Iya. Iya caranya. Soalnya agamisnya ada, terus kita untuk apa ya ngepasin Modernisasi. iya Itu yang modern mungkin ya Modernisasi ada. Modernisasi dengan juga kayak ada. pondok isinya entrepreneur kan ada loh. Ya. ada Ada. saya pernah nemu itu pembahasan tentang masalah bisnis. Oh, ngomong-ngomong soal bisnis, katanya Mbak Uya udah merintis bukan punya ya, merintis bisnis. Itu kesulitannya di mana sih? Kesulitan Iya, Oh iya, bisnisnya diceritakan bisnisnya apa dulu. ya, Mbak? Oh, Mbak Neh aku astagfirullah. piye iki tak Nggih. ceritake sing endi? Sembarang sak ngalir ya. Ya bisnis apa dulu, terus mula. awal mulanya gimana? Awal mula. Awal mula ya. Iya. Cerita. Awal mula itu dulu, padahal dulu kelas 11 masih di pondok. Tapi kayak iseng-iseng. Namanya anak muda kan kayak temennya punya apa, pengen beli. Terus kalau ngandelin uang saku kan, uang saku di pondok kan kayak pas-pasan banget. Iya, Jadi kayak betul. pengen nambahin uang saku dulu, pokoknya pengennya cuma nambah uang saku biar bisa beli apa yang pengen kayak gitu. Dulu awalnya ikut ngejualin punya teman sekelas. Untung dulu itu sedikit banget, cuman kayak 3.000 5.000 itu untung per barang. Tapi dulu kelas 11 kan udah seneng banget, untung segitu kalau dikumpulin kan jadi banyak. Nah, akhirnya lama-lama kayak inisiatif buat cari tempat ambil barang sendiri, udah nggak ambil di teman kayak gitu. Terus dikembangin lama-lama malah punya reseller banyak gitu. Dari seller jadi reseller ya. Iya. Upgrading skill, guys. Seperti itu ya. Terus gak ada sing mah aku tadi. Minus guys. KBC tau. Ya, intinya sekarang kuliah. Kuliah. Berarti nggak mondok ya di sini ya. Kuliah Masih kerja. daring. Masih dari Kuliah tapi belum kuliah. kuliah Iya. tapi belum ke Belum kampus. masuk. Cok, kerjanya gak ada daring dah. Lo itu bisnis Akan online. kan Oh, online. online. Bisnisnya daring. Daring sama Kerjanya dengan Kerjanya online. daring. daring. ki Belajarnya offline. daring. Daring ki offline. online. Full 24 jam Dalam pegang HP, guys. Enggak 24 jam. Seperti itulah Terus belajar sama bisnisnya lebih banyak Iya. kan yang mana? Proporsinya. proporsi. Kalau aku kan tak bagi kayak gini, misalkan jam kuliah kan nggak sama, setiap harinya beda-beda. Ada yang jam pagi, jam siang, jam sore. Kalau aku jam paginya udah buat kuliah, malamnya full buat kayak nge-follow up member-member buat promosi kayak gitu. Terus kalau kuliahnya siang, tetap malamnya buat belajar, paginya promosi kayak gitu. Pokoknya dalam waktu 24 jam itu aku bagi, kan tugas itu hampir setiap hari. Jadi pokoknya kalau aku masih tetap sebelum megang HP buat jualan, buat promosi, tetap kerjain tugas-tugas dulu kayak gitu. Berarti pinter-pinter bagi waktu. Hmm. Situ poin, pinter-pinter bagi waktu. Kalau Nah, itu kan tadi kan yang bisnisnya daring. iya, Nah, Kak Abbas tuh daring apa luring bisnisnya? luring, guys.
Nah, luringnya itu apa? Kan masa pandemi nih. Ya. Masih bisa kerja luring. Kerjanya apa? Saya kerjanya di bidang finishing sih. Nah, bisa diceritakan terus gimana dulu awalnya dan sekarang kendalanya mungkin? Kendalanya banyak kalau saat ini, termasuk untuk ekspor katanya kan ada pembatasan dan seperti itulah karena ada COVID. Seperti itu. Saya masih bisa kerja. Masih. Untuk sementara ini saya libur ya. Nah, Kemarin dulu sempet kerja. awalnya kok bisa awalnya tuh kerjanya apa setelah lulus MA ini loh? Kan Saya dulu nggak- jurusannya kan MAK ya, kalau Iya. nggak salah ya. Saya Terus MAK. sekarang finishing. Nah, itu awalnya gimana? Kalau ke finishingnya bukan passion sih, tapi saya seneng karena di finishing banyak banyak bidang seni di situ. Bingung ya. Banyak bidang Oke. seni di finishing. Oh, iya, iya. Kalau dari lulus aliyah, saya pernah ngajar. Saya pernah ngajar, sales pernah, terus koperasi juga pernah. Nah, passionnya emang apa, Mas? Katanya tadi kan suka finishing tapi Iya. nggak passion. Terus passionnya apa? Passionnya saya jadi diri saya sendiri. Nah, itu apa? Bingung kan? Nah, Enggak, aku sih nggak bingung. Udah absurd. udah bertahun-tahun, Mas. Paham lah. Gini, saya tuh seneng, saya bisa bilang seneng finishing itu di situ banyak hal-hal menarik, termasuk warna. Iya. Saya suka itu, tapi belum bisa, masih proses belajar. Karena belajar warna itu sulit. Nah, passionnya apa? Passionnya saya Belum tahu. masih mencari. Jadi Mas. diri sendiri ya. Oh, iya. Gini loh, passion itu menurut saya membuat passion saya sendiri. Dalam artian ketika di situ saya suka, saya dalami. Seperti itu. Oke, kalau kembali ke video kita yang pertama kemarin di perkuliahan, saya kemarin kan bilang kan di situ ada yang pertama passion mindset, yang kedua lihat peluangnya dulu. Kalau emang ada peluang, Masuk. kita masuk di situ dan ya semoga nanti lama-lama kita akan sukai dan jadi passion kita gitu. Tapi bener sih, soalnya saya di finishing awalnya peluang. Saya tidak mendaftar, tidak apa, saya ditawari untuk di situ, saya ke situ. Sampai di situ ternyata asik, ngalir aja asik, udah di situ. Sampai situ. Sama ya. Apa yang sama, Mas? Passion ilmu, Passion mindset. passion mindset. Terus yang satunya itu non. Non-mindset. Jadi dia nggak menyesuaikan sama passionnya, tapi lihat peluang. Nek saya dulu tuh gini, Bas. Ya kan jarak rumah ke pondok kan nggak jauh lah. Heeh. Paling jauh paling 1 kilo ya. Ini pondok yang mana ini? Pondok yang sini ya. Oh, yang Oh, Hasim ya. Asy'ari, oke. Soalnya kan pas lewat di jalan tuh lihat wah, anak pondok pakai kitab tuh kayak adoman Kitab ya, kuning-kuning lah. pakai Quran, nyabril jalan itu kayak ayam, kelihatan ayam ya. Jadi ada panggilan hati, pondok enak. Oh, dari oke. luar lah ya. Tapi saya agak menyesal dikit ketika masuk. Jebule ayam dari segi penampilan memang ya menjanjikan. Kalau misalnya ya cerah, dilihat tuh menyenangkan. Tapi ketika banyak apalah, banyak setoran, banyak tugas, numpuk kan mungkin Mulek, dari guys. awal kan kayak Tapi memang dawuh yang pernah saya ingat kan mungkin tidak cuma mondok sih, mungkin banyak dari yang lain. Mondok itu kan kayak apa? Sinau lah, belajar kayak godok banyu kan. Iya. Kalau dari untuk konsumsi kan harus caranya mendidih, panas, nek nggak tahan yo ini jadi Mencelat. uap air kan. Itu mungkin yang paling dasar, bahkan yang paling dasar yang dekat dengan api itu yang paling kuat berarti ya dia yang paling siap untuk diminum. Dari siapa? Aukamakol. Ya dulu. Berarti masuk passion apa itu? Pengen mondok loh karena melihat Ya itu katanya kok passion dia sendiri. passion juga itu namanya. Apa piye itu ya? Apa ya? Berarti kan suka, kan? Suka ya, Iya, suka. dari Suka. suka. Tapi belum bisa dikatakan passion. Belum bisa nggak seneng. Tapi tetap jalani kan. Tapi tetap jalani. Soalnya pas saya ini cerita juga waktu pas tadi ya pas masuk kuliah dan mondok, ada yang bilang paling mondok bentar, tahu kuliah seperti ini nanti malah yang pondok keluar pondok seperti itu. Keteteran, kayak Saya gitu. mungkin malah hampir sampai lulus itu mungkin gejolak mahasiswa itu ada di semester tahun kedua menuju ketiga.
apa itu gejolak Gejolak mahasiswa? ya apa ya, Berarti istilahnya semester. mulai banyak tantangan, Masalah. masalah lah. Tahun pertama kan dulu pernah ketemu paman semester 2. Rip, IP berapa? Segini Pak. Oh IP terbaik selama kuliah. Oh sih Pak, coba aja dulu lihat. Ternyata bener. Tahun kedua kan mulai kenal daerah. Wes. Mulai main. Libur main-main. Ya. Mulai main. Tahun pertama kan masih kuliah, garap tugas. Tugas. Saya dulu begitu ya pengalaman. Nah mungkin waktu lulus itu mungkin mulai terlihat ini apa namanya, apa ya, kembali ke passion atau apa ya. Di lulus itu mungkin karena dibutuhkan di pondok ngajar, jadi seakan-akan alumni pondok lebih terlihat bagi saya daripada alumni fakultas pertanian UGM. Jadi misalnya tanya nandur apa kalau takon masalah kita lebih siap jawab masalah kita. Karena pengalaman mengajar atau prakteknya ya, mungkin prakteknya meskipun teori selama kuliah dan ngaji kan hampir sama lah menurut Pak, siang malam kan, tapi prakteknya lebih banyak ngajar. Itu mungkin lebih bisa dikondisikan dengan masa-masa di sukaannya kan yang dipraktekkan apa meneh MAK Bas ya. Iya. Itu kan nggak jalan. Sebenarnya Seperti udah itulah. keluar jalur sih dari MAK situ. Awalnya satu jalur. Saya ngajar dulu guys awalnya itu. Tapi lama-lama ya keluar. Ada yang awalnya keluar tapi lama-lama linear juga banyak. Tidak memungkinkan seperti itu. Ya, silakan bertanya. Meneng kabeh. Saya udah bingung mau tanya apa guys. Tapi Tadi sebenarnya kan ngomong-ngomong linear ya. Iya. Nah, Kak Ulia ini sekolah sama kuliahnya linear nggak jurusannya? Jurusannya sekolahnya Sekolah. dulu apa? Sekarang kuliahnya jurusannya apa? Jurusan sekolahnya dulu kan di IPA, sekarang kuliahnya masuk di IPS, Apa itu jurusannya? manajemen. Oh. Manajemen agak ada yang lebih umum sih. Ya jauh tapi untuk ke ranah bisnisnya masih Bisnisnya masuk. Masih masuk, Bisnisnya masih masuk. masuk. Dia murtad. IPA nih IPS. Murtad deh. apa kemurtadan guys. Makanya Jangan finisi. gitu ya. Saya alumni imersi IPA tapi ya pengen masuk IPS. Yo, podo. Tapi saiki Jadi IPS. seperti itu ya guys. Ya, itu Kalau masalah biasa. kalau ya itu dulu jurusannya Ketika dari apa? kuliahnya. Oh, oke, dulu kan saya pas sekolah kan IPA. Iya, IPA. Kuliahnya ilmu komunikasi tuh masuknya kan sosial humaniora. Iya. Nah, Nyasar jadi juga. IPS, soshum. IPA ke IPS juga sama aja. Karena emang menurut saya dari dulu saya emang tertarik sama sosial emang dari dulu, tapi nggak tahu emang waktu itu kan jurusannya sangger manut wong tua ngakone iku sangger iku waktu MA masih belum Samaan matoatan. belum inilah. Masih belum Jadi lah. waktu masuk itu ada gerintil berarti neng hati, kurang cocok atau gimana itu. Iya. Sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya emang iya, tapi ya wis nggak masuk lah. Tapi ketika sudah Dilakoni. terbiasa itu Ya, seneng, nemu seneng. nyamannya pasti. Nyaman, iya. Nemu nyamannya. Kita pasti bakal belajar di situ. Tidak mungkin tidak. Kalau ada sesuatu hal baru pasti penasaran. Kalau nggak penasaran aneh guys. Yakin aneh. Terus Kang Sarep ngelungo guys. hilang. Iya. Kok mlebu neh. Iya, seperti itu ya. Terus untuk Kang Sarep gimana dulu? Apa? Linear gak sama kerjaan sama jurusan? Pekerjaan Iya. Sama jurusannya Sama dulu. jurusan itu. sama jurusan. Ini alhamdulillah linear dalam arti memang bidangnya masih bidang pertanian ya. Pertanian. Meskipun apa namanya dulu awalnya tadi ya pengennya IPS tapi masuk IPA ya itu udah takdir berarti. Soalnya pengalaman saya sendiri kalau ini mungkin sharing masalah materi pembelajaran. Kalau kayak IPA kan eksak kan Ya, matematika misal kita hari ini masuk besok mungkin pas entah ada acara apa nggak masuk nggak mengikuti lah itu. Kalau bolong satu bab itu masuk lagi tuh nggak nyambung guys misalnya Iya. bahasamu. Benar. Gak nyambung guys. Kalau misalnya materi IPS kan eksanya sedikit bisa dibaca sendiri sharing sama temen kan bisa. Kalau Iya. kayak eksa kan satu kelas mungkin ya bisa cuma beberapa orang yang paling bisa menerangkan. Iya. Paham dan menerangkan itu mungkin kalau dulu pengennya IPS asli. Jadi mulai masuk kuliah ya
pengennya ke IPS, pengennya mau murtad niatannya, tapi ternyata nggak jadi. Berarti didono dalan tak kono. Kamu jangan murtad Jangan dulu. murtad. Masuknya ke Balik sini balik saja. balik balik. Ustaz. Tapi terus akhirnya sekarang linear. Ya, Alhamdulillah. salah satu pertanian. Kerjanya di mana, Kak? Ya. Jurusannya dulu. Dulu jurusan itu budidaya pertanian, maksudnya fakultas pertanian UGM. Itu juga aslinya kesasar ya. Kok iso? Nah, ini kesasar. mungkin termasuk mungkin salah satu pilihan hidup kan. Ada saya tuh inginnya tuh dulu keguruan. Saya waktu berdaftar kuliah kan pengennya di UNY dulu. Pendidikan biologi atau apa saya lupa. Sama UPI juga nggak salah dulu. Itu ambil di PBSB. Oh iya. Jalur yang dulu namanya SNMPTN undangan. Kalau sekarang mungkin SNMPTN ya. Iya. SNMPTN. Itu Nggak jalur ada undangan terakhir kayak angkat aku gitu. diundang berarti ya, undangan. Nah, itu dulu masuknya pengen ngambil sampai keguruan. Pokoknya keguruan lah. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia, matematika, pokoknya keguruan. Tapi oleh Neng Hindun ya, Bunda itu disarankan kan dulu ada 2 pilihan, UNJ sama UIN. Kamu ki kuat neng UGM rip, ojo njebok UIN. Ini bukan berarti ya, memang ada gradingnya masing-masing kan. Iya. Mungkin beliau paham kemampuan saya, ambillah UGM. Entah kenapa waktu dipilih kok malah diterima. Karena memang dulu ya ini mungkin pergolakan tadi ya. Iya. Passion ya. Passion. Pengen guru tapi kok malah ambil UGM ini kan koyo salah jalur. Ya, tapi ini ini mungkin agak berjolak di hati, ikuti kata hati. Wih. Guru. Tapi sama orang yang lebih tahu kan, ojo guru, masuk UGM, peneliti kan, guru ilmu seperti itu. Ya wes semoga mau lebih ngersakan dewe guru lah. Sampai nawa atau Ya, sampai nawa. Beliau lebih tahu lah. Ternyata masuk dan alhamdulillah diterima di UGM. Ya itu meskipun saya belum suka awalnya, tapi karena sudah diambil ya tekadnya bicaranya kudu tenanan dan lulus. Meskipun paham nggak paham masalah belakangan. Tapi sebenarnya ada rasa penasaran gitu. Penasaran. Soalnya kalau saya lihat di dunia perkuliahan kayak UGM kan banyak basisnya ke peneliti. Iya. Kayak misalnya bicaranya pisang itu enggak sampai kena penyakit. Bicaranya penyakit pisang bisa diatasi seperti itu kan perlu penelitian. Tapi kalau di lapangan ya piye semua tuh kembali ke Ya itu. kalau ada Iya, uang itu. ya bisa Full itu loh, full pokoknya. Iya. kembali ke masing-masing seperti itu. Kalau ya itu dulunya linear atau enggak? Saya nggak linear karena ilmu komunikasi itu kan sosum. Iya. Tapi kalau alhamdulillahnya berarti kembali ke passionku. Oh, balik ke Kembali ke passionku. Kalau dulu mungkin saya masih bingung ya passionku apa ya. Dulu mungkin masih mikir antara nggak tahu sosial, terus dulu kan juga di pers gitu kan. Saya masih pergolakan dulu apa sih sebenarnya yang paling tak senangi. Kalau sekarang aku semakin yakin kalau passionku itu storytelling. Cerita Karena di situ guru masuk, guru Iya. storytelling, terus aku sekarang alhamdulillah jurnalis juga, itu storytelling, terus syuting video dan sebagainya itu storytelling. Jadi alhamdulillah ya kayaknya yang paling masuk itu storytelling. Berarti udah masuk passion. Wah, berarti Udah kalau masuk passion. ya, Udah jadi masuk. passion ya ini berlainan dengan saya. Apa? Sakwali ya, Le? Sakwali. Kalau saya tuh Sakwali. lebih seneng di belakang layar. Misalnya kayak gini ya mungkin kameramen misalnya ya. Pokoknya semua bidang itu pengen di belakang layar. Jadi guru pun mungkin ya nggak banyak cerita ya. Mungkin ya sedikit arahan tapi banyak ke praktiknya. Itu masalah passion. Kalau masalah passion lebih Saya- suka di mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi dia masih belum menemukan jati diri tadi loh. Dia masih bingung. Nah, Perlu Uliani udah ditemukan. nemuin nggak Ya udah passionnya? nemuin nggak, Bro? Ya jualan. Passionnya jualan. Makanya dari kelas 2 dia udah jualan ya. Atau dari kelas berapa? Kelas 2 kan? 2. Waktu di pondok dia udah jualan. Padahal waktu itu kan harusnya keterbatasan kan alat dan sebagainya Iya. kan. Tapi tetap bisa jualan. Terus kalau pandemi nih yang dirasain efeknya nih.
Kalau pandemi kayak gini, Kalau makin pas- sepi, makin rame, tantangan masuk. Kalau pas awal-awal pandemi emang kan sekolah mulai libur, uang Iya. saku anak-anak kan kayak mulai pada di stop. Nah itu ya mempengaruhi penghasilan. Cuman makin lama kan mereka emang membutuhkan. Nah pinter-pinternya kita buat ngejualin, promosiin apa yang lagi mereka butuhin dan cari kayak gitu biar apa pemasukan nggak turun gitu. Berarti selalu cari celah Bu. Berinovasi. Iya, Berinovasi, berinovasi. betul, Terus berinovasi. emang aku kayak udah punya target pasarku itu yang aku jual harus sesuai sama target pasarku kayak Harus gitu. sama target pasar. Nah, selama ini itu biasanya kendalanya itu kan tadi kan kendala apa ya bahasanya ya, internal mungkin ya, atau kendala eksternal mungkin. Apa? Ya. Kalau tadi kaitannya sama pandemi dan sebagainya akhirnya penjualan menurun, itu kendala apa? Eksternal apa internal? Eksternal Eksternal itu. masuknya malah Bukan ya? internal. Kalau ini tadi yang Maksudnya mencari kayak jati passion, diri, nah, oh itu internal ya? Itu internal, saya Oke. sendiri, guys. Dia kendala eksternalnya tadi dia udah bisa nih solusinya kayak gini sesuai targetnya juga. Internal ada kendala nggak? Internal itu yang dari mana? Dari diri kamu, dari Keluarga. lingkungan, Oh iya. internal. Kalau dulu kan pas awal-awal emang di pondok ya keterbatasan itu nggak bawa HP, jadi ambilnya ya emang pas di celah-celah jam istirahat, pulang sekolah, sebelum tutor kayak gitu. Terus kendalanya itu pas awal-awal emang nggak didukung sama keluarga. Soalnya disuruh fokus buat belajar. Soalnya kan kayak saudara-saudara kan prestasinya bagus. Dan emang apa mungkin kelebihanku bukan di Bukan di pelajaran. bukan di pelajaran, aku lebih suka kayak apa ya Akademiknya. yang ada interaksi sama orang lain kayak gitu kan. Sosial. Juga sosial Nambah juga. apa Nambah rekan, Iya, nambah Kak. link, nambah pengalaman, Nambah pengalaman. nambah koneksi. jaringan. nambah jaringan, nambah koneksi kayak gitu. Nah apa model pun dulu emang murni dari uang saku, nggak pernah kayak minta orang tua buat model bisnis kayak gitu, nggak pernah. Jadi kalau sekarang banyak banget yang kayak pengen bisnis dengan alasan nggak punya modal, itu sangat salah. Soalnya kita mulai bisnis itu buat ngehasilin uang. Jadi gimana sih, nggak nunggu punya uang buat memulai bisnis, tapi mulai bisnis biar punya uang yang banyak kayak gitu. Tapi berarti itu kembali ke mental ya, Pak. Mental seseorang. Iya itu mental. Berani kan, Kalau berani kan melangkah. tantangan kendala juga udah banyak tuh, dari mulai nggak bawa HP, ya kan, Iya. nggak bawa HP, terus dia akhirnya cari gimana solusinya. Terus tadi dari orang tua juga kurang support, terus juga dia cuma modal dari uang saku. Iya. Nah pernah nggak sih momen paling down ketika bisnis itu? Nggak tahu waktu MA atau ternyata sekarang nggak tahu. Karena dulu awal-awal bisnis kan kalau orang merintis kayak meskipun nominal uang sedikit kan kayak kita udah ngerasanya banyak banget, kayak ditipu pembeli pernah, kayak pesan barang nggak diambil kayak gitu. Terus yang bikin down ya saat kita udah keluar dari zona nyaman, kita harus siap kehilangan beberapa hal, kehilangan waktu bermain. Kalau kita udah mulai melakukan sesuatu kan emang Risiko. kita Ada harus risiko. menerima resiko itu. Ada risiko. Kehilangan waktu bermain, kehilangan banyak teman itu pasti banget, pasti. Kayak yang dulu kan sering kayak nongkrong punya temen, ada circle A, circle B kayak gitu. Nah mulai hilang, mulai bener-bener kayak gak punya teman. Pernah banget kayak pas bisnis lagi turun, gak punya teman sama sekali. Jadi kayak kita bingung larinya kemana, minta tolong ke siapa juga nggak bisa. Emang yang bisa nolongin kita ya diri kita sendiri. Kita harus apa, menerima bahwa kita udah kehilangan teman, harus kita yang bangkit lagi kan gitu. Tapi kalau emang kita berani keluar dari zona nyaman dan apa, kita suatu saat udah berhasil, semua yang hilang pasti akan kembali. Oke. Kita hari ini. Taruh Uh,
kamu jualan, kamu menggeluti itu semua itu seneng. Terus kamu kan tadi kan banyak yang hilang kan, nggak tahu teman apa segala macam kamu sebutkan tadi waktu. Terus yang kamu cari itu apa? Dengan apa yang kamu tekuni sekarang? Yang aku tekuni sekarang sebenarnya ya pertama saya kak gue dipotong-potong saya mau lo kak beli pertama seneng karena dalam bisnis ini tuh banyak teman-teman baru, meskipun kehilangan teman pun dapat teman-teman yang baru. Soalnya aku sengaja banget kayak nyari yang dari kan ini kan seumpama contohnya kan sekabupaten Jepara, aku kayak sengaja banget nyari kenalan dari sekolah A, sekolah B, sekolah C. Meskipun sekolahnya di madrasah, pergaulan tetap nasional kayak gitu. Terus yang aku cari kalau awal dulu niat mulanya kan emang pengen uang saku tambahan buat beli-beli itu. Nah lama kelamaan ya namanya manusia kan nggak cukup puas. Satu naluri. Terus mulai seneng full kelas 12 udah nggak dapat saku dari orang tua kayak gitu. Terus bebannya anak tengah kalau minta ke orang tua itu kakakmu dulu, adikmu dulu. Iya. Jadi harus siapa minta, misal Bu bayar ini. Masku kan juga kuliah, jadi bayar. Baru habis ngirim masmu, jadi kayak gitu. Sampai ujian nasional pun semuanya aku udah pure bayar sendiri. Kayak gitu. Pertama, meringankan beban keluarga. Pasti. Terus yang kedua, kita bisa membantu orang lain. Misal kalau kita bisnisnya punya reseller, kita akan membantu orang lain buat punya penghasilan juga. Selain itu, makin banyak bisnis kita, makin banyak penghasilan kita juga kayak menolong orang lainnya tuh makin banyak. Contoh kecilnya, kalau misal dulu pas masih sekolah ada yang minta sumbangan, kalau uang saku anak sekolah kan masih pas-pasan, pasti dalam hati ingin ngasih banyak, tapi punyanya dikit ya dikasih sedikit. Nah suatu saat kalau kita uangnya udah banyak, ya kita bisa memberi orang lain lebih banyak lagi. Kelebihan orang dermawan. Oke. Ini bukan sombong ya guys, ini untuk ngelingno awak dhewe kabeh biar kita itu ojo ondol nek isih njaluk duit wong tuwa gitu lah. Nah, iya. Duit wong tuwa kok ondol. Kayak gini loh Kak, maksudnya kalau kita udah kayak bergaya beli apapun, iya, betul. pakai uang sendiri tuh Kak bangga banget, iya. Meskipun nggak seberapa gitu loh. Kayak udah seneng. Nah, ada rasa tersendiri di situ. Dan sebenarnya nggak ada alasan untuk memulai bisnis itu, nggak ada modal ini itu. Balik meneh, gelem apa ora? Betul. Siap. Nekat pokoknya. Nekat, boy. Suka mau lemot apa nih? Suka Kenapa? karena dia passion juga ya. Dia passion. Suka. Dia udah nemu passionnya. Kenapa Iya. ya bingung ya? Karena itu Kenapa? passionnya dia. Ya seneng kan? Seneng dodolan. Betul. Emang seneng ya. Berarti itu kalau udah senang nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Bingung. Terus Masa tadi lo? kan katanya Udah kan nggak sampai ada kelas alasan. 12. Sampai kelas 12 kan dia masih dia udah mulai bayar apa merintis. segala macam dewe. Maksudnya dia udah nggak minta orang tua. Mandiri. Nah, sekarang udah kuliah nih. Tuh sekarang beasiswa apa gimana? Oh ya, di mana dulu? Di mana terus beasiswanya? Kuliahnya di Universitas Dian Nuswantara Semarang. Oke. Dinus. Terus Swasta ya. dulu itu emang sengaja nggak ambil SNMPTN, nggak ikut SBM karena yang pertama aku orangnya emang males belajar. Wadaw. Belajar masalah anu ya. Jadi Betul nggak sekali. pengen Akademisnya nggak pengen berarti. ikut Iya, iya. SBM. Kalau yang SN dulu kan kayak harus ngurusin surat-surat ke desa kayak gitu. Nah dulu itu kayak nggak boleh sama ibu karena yang bidik misi maksudnya ya. nggak boleh ambil beasiswa itu karena kayak gak macem wae, Harga soalnya diri. lebih Iya. banyak yang membutuhkan kayak gitu. Terus pas awal-awal ya emang didukung mandiri, maksudnya ibu masih bisa bayar kayak gitu. Nah lama-lama pas udah jalan beberapa bulan
tiba-tiba disuruh stop kuliahnya, disuruh fokus ke bisnis. Saat itu tiba-tiba banget pokoknya dipanggil, terus kalau aku mau fokus di bisnis bakalan ditambahin uang modal yang menurut aku lumayan besar. Cuman uang modalnya aku tolak, aku tetap pengen bisnis, pengen kuliah. Jadi sempat orang tua nggak mau biayain kuliah, tapi aku kayak maksa banget kalau nggak mau biayain, aku pinjem uangnya kayak gitu. Nah, yang namanya kalau kita emang bener-bener ada keinginan yang kuat, kayak udah nggak ada yang nolongin lagi, maksudnya kayak saudara ya juga kan lagi pandemi kan, ekonominya juga pada turun ya, kayak doa terus aja, minta ke Allah apa yang kita ingin ya, akhirnya ada rezeki yang bisa buat bayar kuliah itu. Nah awalnya dulu kan masih dibiayain ibu pas kuliah, soalnya kuliah sama SMA kan biayanya sangat-sangat beda, berkali-kali lipat. Jauh guys. Nah awalnya masih dibiayain full, terus lama-lama paruan, misal bayarnya 10 juta, aku separuh, orang tua separuh. Nah lama-lama alhamdulillah juga dikasih rezeki yang lebih lagi, jadi udah bisa bayar kuliah full dari bisnis sendiri kayak gitu. Ngono Bas, itu udah mandiri. Mas Abbas kuliah kan dulu? Saya Abbas kuliah. tidak kuliah, dia Kuliah sudah langsung. enjoy dengan kerja. Ada pikiran Nah, negatif saya buat bahas, saya. Ikan mau dia sangat mementingkan kuliah kan luar biasa sih. Nah, kenapa? Nanti kita lihat Abbas. Oh Kenapa? iya. Padahal Kenapa? udah punya uang kan? Dia punya Oh. uang, Oh jelas iya, loh. dulu itu pas aku pernah punya pikiran kayak gini. Pas MA itu pernah mikir kayak gini. Aja sampai duitku akeh, nek aku wis pinter golek duit akeh marai rasa-rasa sekolah. Oh, itu. Dulu pernah punya pikiran kayak gitu. Berarti pasang target. Lama-lama punya pikiran lagi kayak gini. Apa kuliah dur-dur? Aku kan seorang ibu, maksudnya calon ibu. Oh. Ibu yang cerdas akan menghasilkan anak-anak yang cerdas. Wih. Kan Jadi- madrasah Wah, pertama. Jadi namanya. Luar aku biasa. mikir pokoknya meskipun cah wedok, aku tetap harus berpendidikan, meskipun udah punya karir kayak gitu. Nah, kita kan juga nggak tahu kedepannya kehidupan kita seperti apa, entah nanti berguna apa enggak. Kalau orang yang berpendidikan dan yang enggak itu Terlihat beda. terlihat beda kayak gitu. Pokoknya pengen aja yang pertama kalau kuliah mendapat ilmu tambahan ya pasti, terus jaringan lebih luas. Cinta apa ya kak? Ya banyak kenalan. Banyak gitu. kenalan, Nah, banyak ilmu baru. Pokoknya dapat pengalaman lebih banyak lagi kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, Kak Abbas kenapa Kak? Dulu awalnya Kak Abbas itu Mau daftar nggak? ikut daftar Saya SNPTN ikut dan daftar. sebagainya, daftar. Terima. Ikut saya. Enggak Oh. keterima. Nah, setelah itu dia setelah kerja belas susah ngaruh-ngaruh soal jalur masuk dan Pengen, sebagainya. Udah kerja tapi Pernah. Oh, pernah ya? Pernah ya? Habis itu pikiran, oh pengen kuliah aja. Ya, bisa diceritakan mungkin. Terbesit sih untuk menyenangkan orang tua lebih tepatnya. Oh, berarti bukan saya sendiri. Betul sendiri. Jadi awalnya itu emang saya nggak pengen kuliah, tapi justru ranahnya saya dulu awalnya ke pondok. Pengen banget mondok. Cuman pas bilang sama orang tua saya itu tidak boleh. Bukan tanpa alasan, karena waktu MTS sama Aliyah saya dipondokkan gitu. Dipondokke malah dua blok. Setelah Aliyah ada kesadaran untuk itu. Saya pengen mondok. Karena flashbacknya seperti itu ya. Aduh. Saya tidak bisa menyangkal kan. Iya, terus? Itu kesalahan saya sendiri, Iya. saya terima, oke. Terus disuruh untuk kuliah. Saya pernah daftar waktu kelas 3 itu, saya daftar SNMPTN ya? iya. Jalur tes kayaknya itu. Yang bukan SNPTN Sera. SNPTN jalur seleksi apa namanya nilai. Oh iya, seleksi nilai. Heeh. Nah, itu seleksi nilai. Dan itu saya emang gak ada niatan kuliah. Waktu itu ya itu yang tahu. Saya ambil kuliah itu terlalu udah bukan keluar jalur, wrong way guys.
UI ya? UI. Dan itu ngambilnya IT. bahasa Inggris. Oh, Sama IT. IT. UI tanpa N. Enggak. Enggak. Iya, enggak UI, tanpa N. emang UI. Emang UI. Dia ngambil SNPTN tuh UI. Pas enggak? Es mati. Oh, 30 loh. Suwe. 30 Di sana suwe. iya, di ces enggak? Sama nama. 60 menit Jadi- 80%. Jadi saya ambil itu bukan tanpa alasan ya. Kenapa saya ambil UI, jurusannya bahasa Inggris sama IT. Itu sempet ada omongan dari Neng Hindun saya itu kan. Iya. Bunda itu emang cari passion di situ. Kalau sekarang kita taunya passion, tapi di situ apa yang kamu ingin itu yang pertama kamu ambil. Nah, Nanti yang kepengenmu apa waktu itu? saya belum kepengen sih. Terus kenapa ngambil UI bahasa Inggris di IT Enggak. itu apa? Saya ada ketertarikan di situ. Wah, Oh, jelas oke. sama. Tertarik. Saya ada ketertarikan. tapi juga. lebih realistis. Saya juga tertarik tapi dia gak realistis. Enggak, awalnya gini. Saya sering ikut sama anak-anak LPS. Di situ ada ketertarikan saya. Kok asik ya gitu. CCC LPS. Masih Iya. sekolah, masih sekolah. Waktu masih Bahasa sekolah. Inggris mungkin. Enggak, yang Oh, IT-nya. LPS. Oh, yang Koma. IT-nya. Yang Oh, iya, IT-nya, iya. yang IT-nya itu saya kayak gitu. Otak-otak Saya kayak komputer. gitu. Iya. Bongkar-bongkar. Terus kenapa saya pilih bahasa Inggris? Realistis. Saya di bahasa Arab ribet guys, temenan. Kayak bahasa Jawa, plek. Ribetnya. Dasarnya mungkin ribetnya. udah Iya, anu ya. Ribetnya lebih dari itu. Saya pengen cari yang lebih rendah. Oh iya iya. Terus kenapa kok akhirnya nggak kuliah setelah udah punya uang? Karena emang saya nggak kuliah. Kan Iya. saya kan awalnya ingin ke pondok. Oh iya iya. Emang Dari dari, situ. awal emang nggak pengen kuliah. Nggak pengen kuliah sih. Emang pengen Walaupun belajar lagi. akhir-akhir ini pengen kuliah Lu sebenarnya. kita. Ada bingung kan? Iya. Ini pengen bodoh. Kuliah buat apa? Untuk orientasinya? Misalnya. Orientasinya biar merasakan aja. Oh. Walaupun saya pernah diusir dari kelas kuliah, enggak masalah. Oh, hanya untuk merasakan berarti. Iya. Tapi masih Penasaran. pengen mondok sekarang. Sebenarnya masih. Jadi intinya walaupun udah kerja masih pengen belajar lagi. Iya, masih pengen belajar. Apapun itu saya ingin Sebelum belajar. motivasinya mungkin ada yang pengen dapat ilmu, ada yang pengen merasakan. Nah, Ada yang pengen dapat sertifikatnya apa? Ijazahnya Oh, aja jadi ada. pengen merasakan. Kok gak jelas banget ya aku ya? Ijazahnya aja. Oh. ijazah SMA-nya pernah kanggo? 2 kali tok, coy. Pas ngapain? Habis lulus sekolah kan saya kerja di tokonya Kasih Ya. Ya itu, terus selama 1 bulan saya pindah ngajar TK. Oh itu kepake berarti ijazah. Wih, Ngajar TK 2 tahun saya di TK itu. Ke TK itu kepake Bisa bayang ya? di awal-awal. Pakai di awal-awal. Terus habis itu kan kita pakainya bukan ijazah, fotokopi guys. Dan itu tidak setiap bulan. Iya iya iya. Mungkin 5 bulan sekali, ya setahun paling 2 kali, dan itu fotokopian yang berguna kan. Terus yang kedua itu waktu tahun kedua kita lulus, saya daftar lagi. Jalur sama, jurusan berbeda. SBM itu ya. UI juga. Enggak. Iya, tes. Pakai N itu, yang saya ambil yang kedua pakai N. Oh, tes UI. kan, tes tulis kan. Tapi Eh, enggak ikut bukan, tes tulis. nilai. ya? Oh, nilai. Nilai Span. juga. Itu SBM. Udah lupa ya. Itu saya masuknya SBM. Kok iso? Dia udah Lali. lupa dia. Aku lali jalurnya Duh, apa? SNPTN tuh kayaknya cuma setahun tok deh. Pokoknya waktu itu kan Tapi ada yang 2 nggak sampai tahun. tes tulis ya. Nggak sampai, itu sistemnya sama. Heeh. Sistemnya sama, cuman yang bikin kaget itu saya kaget sendiri lihat rapot. Kenapa? Oh, rapot saya kok separah itu gitu. Nggak yang dari bawah sampai sini gitu loh. Oh. Agak kaget sebenarnya. Itu tinggal pemberkasan, tapi saya nggak lanjutin. Kenapa? Berubah pikiran. Bukan, yang saya ambil jurusannya nggak ada orang guys. Oh, Saya- ya malah kudune malah iso masuk ah. Iya, itu sebenarnya ada peluang, Heeh. tapi tidak saya ambil. Kenapa? Karena gak ada orang. Bentrok dengan keluarga. Oh. Karena jurusan yang saya ambil perbandingan agama. Oh. Oh itu Marah itu karya. Iya. Karena sebenarnya itu sebenarnya masih linear, guys.
MAK. Dari MAK sebenarnya. Cuman kan dari segi Masalah pandang, hisab. mungkin dari segi pandang orang tua itu kan. itu apa namanya? Nomenklaturnya jurusan itu mungkin agak dari orang awam itu dari pendidikan agama. Ngopo? Dibandingke. Kayak gitu. Kalau- Padahal sisi positifnya dari kita sendiri itu mungkin untuk kayak Mbak Ulia ada relationship, bisa mungkin jadi rekan kerja atau apa, itu seperti itu bisa sebenarnya. Cuman kan kultur di sini kan Iya. udah masuk di kultur, jadi nggak bisa dibantah. Pesan terakhir untuk adik-adik kita kalau ingin memulai bisnis atau mungkin dia harus terpaksa untuk hidup di lingkungan kerja, itu seperti apa menurut Ulia? Nek terpaksa pasti wongnya nekat kan. Iya nekat melakukan. Mental pasti terbentuk. Iya terus kadang itu ada yang kayak gini. Banyak kayak reseller yang tiba-tiba stop jadi reseller dengan alasan sibuk kuliah, sibuk ngerjain tugas. Itu menurutku itu nggak bisa dijadikan alasan, tapi karena dia malas. Jadi belum jadi profesional ya. Belum proper. Iya yo kak. Menurut nek ngeniku kemantepan kok dia sendiri sih, dia pengen hidup yang seperti itu gitu-gitu aja atau pengen ada kemajuan kayak gitu. Tantangan. Pokoknya berani bermimpi dulu, terus nekat, terus apa? Berusaha dan cepet mimpi-mimpinya itu tercapai. Berani melangkah. Harus berani. Berani. Kalau nggak berani yuk wes stop. Ya Kak Abbas. Untuk saya sendiri sih lebih apa ya, kalau kalian suka cari itu apapun itu, entah di dunia bisnis atau mungkin mondok, kalau kalian suka cari itu, pelajari itu, pasti suatu saat, bukan sekarang, mungkin suatu saat pasti itu bakal berguna, seperti itu. Nah, Kak Melo. Saril. Apa? Biar adik-adik makin mantep untuk mondok. Nah ini kan tadi kan tentang kaitannya tentang kerja. Nah buat mantep untuk mondok. Buat mantep untuk mondok. Heeh. Mungkin kalau yang dibilang dari ya tadi kan dua passion ya. Pertama mungkin dari Passion mindset, yang satunya non. Nah, kalau yang mindset mungkin seperti ini. Jadi karena apa namanya, ada keinginan dari hati, panggilan hati untuk bisa mondok. Ya udah kita penuhi karena sudah jelas itu sesuatu yang bermanfaat lah. Pesannya kalau orang mondok kan santri itu harus bisa jadi apa saja, nggak cuma paham masalah kitab, tapi ya juga kalau mungkin masalah misalnya ya kalau dandan lampu misalnya yang kayak masalah rumah teknis ini kan harus bisa, apalagi kayak misalnya sederhana nyuci sendiri, masak juga bisa sendirian gitu. Membantu istri guys saat hamil. Kan istri ya. Itu yang mungkin yang Termasuk poin dari- plus. ya, Termasuk poin plus. Masa kalau yang kedua mungkin dari mindset yang lain ya. Mindset apa namanya? Yang satunya, iya. Passion untuk yang lain tuh kalau kita lihat di lingkungan kita, katakanlah orang yang paham agama betul-betul itu nggak banyak. Itu peluang berarti. Peluang. Dia lihat peluang, lalu Peluang. dia mau mondok. Jadi itu lebih ke ini tujuannya untuk melayani masyarakat lah, menjadi manfaat, intinya itu menjadi manfaat. Ada keinginan menjadi manfaat, berarti itu harus ya punya modalnya itu harus belajar. Kalau masalah keagamaan ya di pondok. Ingat ya, agama itu paling utama pasti ambilnya dari pondok, bukan dari yang lain. Kalau belajar sendiri dari kitab Quran langsung itu ya, wow, wani-wani yang melewati para ulama, para yai, itu multi tafsir kan, bahaya. Itu seperti itu. Kalau kayak Oke, mungkin terakhir dari saya, yang intinya kalau dari saya kita harus realistis. Oke, di situ ada passion mindset, ada non passion mindset. Kita lihat kalau emang kita bisa passion mindset, silahkan lakukan karena itu sesuai yang kita suka gitu kan. Jadi pasti lebih seneng ngelakuinnya gitu. Tapi kalau emang nggak bisa, ya kita harus realistis gitu loh. Lihat aja peluangnya dulu. Lihat peluangnya dulu, lalu kita jalanin. Semoga dari situ lama-lama kita akan suka dan jadi mindset, jadi passion kita. Ataupun bisa jadi juga kita jalanin dulu aja, nanti Allah yang ngatur jalannya. Lama-lama kita bisa
melakukan sesuatu yang sesuai passion kita. Mau Semoga aja bisa kayak gitu, karena saya alhamdulillah sudah melakukan itu. Saya yang awalnya cuma cari peluang, nggak sesuai passion, tapi lama-lama setelah saya jalani, alhamdulillah diatur sama Allah, belok sesuai sama passion saya yang saya lakukan sekarang. Itu dari saya. Pak. Lah aku wis Oke, terima kasih. Salam dari kami. ada kekurangan, Mohon maaf bila ada kekurangan. sangat banyak ya. semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat sharing dari kami. Jangan lupa tonton terus ya di Mahaba Production. Bye.